intinya saya juga dari Karun tuh pernah bicara seperti ini. Nanti kalau misal Indonesia dipimpin oleh orang Sunda, insya Allah Indonesia akan maju. Mudah-mudahan. Dari sosok beliau mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi jati diri kita sendiri, mencintai budaya kita, jangan termakan budaya luar gitu. Karena tidak sedikit. Oke, mungkin saya akan coba deteksi ya teman-teman, saya akan coba rasakan ini benar atau tidaknya, mungkin Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ini saya bukan mau menerawang, cuma ingin merasakan siapa sih sosok di balik sosok Kang Deddy Mulyadi itu, ada siapa. Cukup berat ya, energinya sangat luar biasa. Jadi yang saya rasakan, beliau ini didampingi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam dumadi. Teman-teman, jadi ini adalah video lanjutan dari video saya yang kemarin ya teman-teman. Jadi di video saya tuh kemarin sempat membicarakan soal pemerintah yang ada di video itu. Jadi beliau adalah sosok yang tidak gentar, tidak merasa dirinya lebih tinggi dari siapapun gitu. Pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang juga bekerja nyata, bukan hanya tentang ucapan. Jadi ini sosok beliau tuh orangnya baik hati. Memang dari segi ucapan beliau itu ibaratnya sebenarnya sudah kasar lah gitu, tapi hatinya beliau itu baik. Siapa sih yang saya bicarakan itu? Dia adalah Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Bapak izin berbicara ya Pak, ini saya bukan ibaratnya mau menerawang jauh atau gimana, ini cuma saya ingin mengutarakan apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan. Jadi untuk teman-teman juga mungkin penasarannya, siapa sih sosok beliau tuh, siapa sih yang mendampingi beliau sehingga pemerintahan beliau belum genap 1 tahun ya, sudah banyak warga yang merasakan dampak perubahan dari kepemimpinan beliau gitu. Intinya ini saya mau izin, nah mungkin teman-teman juga yang misal punya keahlian di bidang spiritual mungkin bisa ya merasakan, melihat dan melihat secara langsung dari raut muka beliau, dari ucapan beliau tuh sangat-sangat, kalau kita bicarakan sangat-sangat apa, kalau Sunda usik lah, dari ucapan, dari adabnya juga gitu. Tapi tidak sedikit juga orang yang mungkin tidak suka beliau. Tapi intinya saya juga dari Karun tuh pernah bicara seperti ini. Nanti kalau misal Indonesia dipimpin oleh orang Sunda, insya Allah Indonesia akan maju. Nah mudah-mudahan ini adalah jalannya gitu. Terus kan kalau kita ambil dari kata Siliwangi, arti dari nama yang berbau Siliwangi ya juga kayak Siliwangi adalah, kalau kata Sunda silih sengitan, silih wangian gitu. Dan manusia itu harus bisa jadi manusia unggulan. Dari sosok beliau mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi jati diri kita sendiri, mencintai budaya kita, jangan termakan budaya luar gitu. Karena tidak sedikit anak muda zaman sekarang terpengaruhi budaya asing gitu. Terus budaya sendiri terlupakan. Jadi intinya mari kita bangkitkan kembali budaya kita, lestarikan kembali sejarah yang sudah ada, kita bangkitkan kembali. Oke, mungkin saya akan coba deteksi ya teman-teman, saya akan coba rasakan ini benar atau tidaknya, mungkin Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ini saya bukan mau menerawang, cuma ingin merasakan siapa sih sosok di balik sosok Kang Deddy Mulyadi itu, ada siapa.
cukup berat ya, energinya sangat luar biasa. Jadi yang saya rasakan, beliau ini didampingi dua sosok raja. Dan kebetulan beliau juga orang Garut ya, jadi masih erat berkaitan dengan yang Prabu Siliwangi. Karena ada dua raja yang selalu melindungi beliau, dan yang satunya mempunyai peran penting gitu. Terus ada sosok Macan Putih juga yang mendampingi dia. Ini bukan menjurus ke Kodam ya, tapi ini kayaknya lebih ke leluhur yang mendampingi Pak Dedi. Kurangnya kekuatannya sangat besar ya saya rasakan, dan berpengaruh sangat luas sekali itu, sangat berpengaruh. Jadi mungkin dia sangat berpengaruh untuk kepemimpinan beliau juga itu. Tapi ini yang saya rasakan itu bukan beliau memanggil sendiri atau misal, tapi ini mereka tuh datang sendiri. Mungkin memang masih ada kaitan turunan atau kaitan dari keluarga mungkin. Ya, benar atau tidaknya wallahu alam hanya Allah yang tahu, tapi yang saya rasakan memang auranya sangat luar biasa. Dari muka beliau juga auranya berbeda gitu. Ya mungkin teman-teman ini sekedar kita berbicara ya, sekedar kita berbincang-bincang, benar atau tidaknya ya Allah, semua Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Di sini juga saya bukan misalnya ingin cari sensasi atau apa, cuma saya merasa ada hal yang harus saya bicara. Terus dari semoga aja ya beliau sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dan terus bisa membimbing Jawa Barat menuju Jawa Barat yang lebih baik. Ya mungkin ada yang mau dibahas lagi atau dibicarakan. Tapi yang dari yang saya lihat itu memang auranya sangat besar. Mungkin dari teman-teman juga yang misal bisa merasain atau punya kelebihan indigo kah atau kelebihan spiritual, bisa mereka bisa merasain apa yang sedang terjadi. Karena dari tahun 2024 kemarin memang sudah ada mungkin dari surat yang saya baca, banyak lamaran-lamaran yang biasanya berseliweran gitu. Sebenarnya dari tahun 2022 tuh udah ada ramalan tentang Satrio Pining itu atau Bocah Angun. Tapi saya nggak tahu ya ada kaitan atau enggaknya gitu dengan beliau. Intinya ya mungkin itu yang saya rasakan, auranya sangat besar. Ini lebih ke menjurus ke aura positif. Untuk kedepannya? Mungkin untuk kedepannya akan ada perubahan besar. Selama kepemimpinan beliau ini, sekarang pun kan masih banyak pro dan kontra. Banyak orang-orang yang misalnya mendukung dan tidak mendukung. Tapi saya yakin beliau bisa melewati itu semua. Maksudnya kedepannya perkiraan ada kemungkinan naik ke RI1? Insya Allah. Karena dari apa yang beliau lakukan sekarang mungkin akan berpengaruh besar ya dampaknya untuk kepercayaan masyarakat, dan juga dari kerja bukti nyatanya gitu, bukan hanya omong-omong doang tapi dengan kerja nyatanya. Dan yang saya suka dari beliau juga, beliau tidak, intinya merakyat lah, tidak merasa bahwa beliau memiliki jabatan. Itu yang saya sukai, yang saya segani juga. Karena dari segi penampilan baik pun dari perilaku juga mencerminkan diri dia sendiri, jadi dia menjadi dirinya sendiri itu. Dan itu yang mungkin di zaman sekarang sulit, karena orang-orang banyak yang minder, banyak yang
ibaratnya bukan menjadi jati diri mereka sendiri. Ya semoga saja ya, kita doakan beliau panjang umur, kita doakan beliau sehat selalu gitu, semoga di kedepannya bisa lebih ini lagi. Ini kita ambil videonya malam nih, jadi auranya sangat terasa sekali di badan itu pas kita lihat tadi. Mungkin ya kondisi saya kurang baik juga gitu ya. Ya teman-teman, jadi mungkin untuk video ini cukup sekian ya teman-teman, diambil positif, buang negatifnya saja. Intinya video ini hanya menambah wawasan, mudah-mudahan dan yang untuk saya selalu Pak dipanjangkan umurnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum.